Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 14 September 2024. Pesta Pemuliaan Salib Suci. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Bilangan, bab 21, ayat 4 sampai dengan 9. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut ular, jika ia memandangnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2, ayat 6 sampai dengan 11. Saudara-saudara, Yesus Kristus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 3, ayat 13 sampai dengan 17. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pesta Salib Suci. Pada awalnya, Pesta Salib Suci dimaksudkan untuk memperingati penemuan salib Yesus oleh Santa Helena, ibu Kaisar Konstantinus, pada 18 Agustus 320. Dikisahkan bahwa penemuan salib suci ini bermula dari kerinduan Santa Helena untuk melihat dari dekat
kayu salib yang pernah dipakai untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Terdorong oleh kerinduan inilah, Santa Helena pergi berkunjung ke Yerusalem dan mengerahkan sejumlah bawahannya untuk mengadakan penggalian di Bukit Kalvari. Para penggali menemukan 3 kerangka kayu salib yang diduga pernah dipakai untuk menyalibkan 2 penjahat dan Yesus. Menurut salah satu tradisi, untuk menentukan mana dari ketiga salib tersebut sebagai salib Tuhan Yesus, maka Santo Makarius memerintahkan agar ketiga salib itu bersentuhan dengan seorang perempuan yang sakit parah dan sebuah mayat. 2 salib yang pertama tidak memiliki kekuatan apa-apa, sementara ketika salib yang ketiga ditempatkan di atas wanita yang sakit tersebut, wanita itu segera sembuh. Ketika salib itu ditempatkan di atas mayat tersebut, ia memiliki hidup kembali. Dari 2 kejadian luar biasa, maka mereka dengan segera mengetahui salib mana yang suci. Menurut tradisi lain, yakni tradisi Santo Ambrosius, salib Kristus dikenali di antara 3 salib itu karena terdapat naskah yang bertuliskan INRI masih terpaku di sana. Setelah penemuan ini, Santa Helena dan Konstantinus membangun sebuah basilika yang megah di kubur Yesus. Tepat di tempat ditemukannya salib itu, dibangun sebuah atrium basilika. Salah satu bagian dari salib ini tetap berada di Yerusalem, sedangkan bagian lainnya dengan paku-pakunya dikirim kembali ke Kaisar Konstantinus dan kemudian diletakkan di dalam patung Konstantin yang berada di Konstantinopel. Paku-paku yang lain disimpan di Katedral Monza yang didedikasikan bagi penemuan salib suci dan dikuduskan sebagai gereja makam suci. Gereja ini diresmikan pada 13 September 335. Gereja Katolik menetapkan setiap 14 September sebagai pesta salib suci untuk mengenangkan karya penebusan Tuhan Yesus. Salib suci ini juga sekaligus menjadi simbol paling kuat bagi identitas iman Kristiani. Refleksi: setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Dari Lukas bab 9 ayat 23. Tulisan oleh Frater Hendrikus Enggala Occam. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, menurut rencana penyelamatan umat manusia, Engkau menghendaki putramu terkasih menanggung derita dan wafat di salib. Semoga kami di dunia mengakui karyanya yang mulia dan kelak di surga menikmati ganjaran penebusannya dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.